Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas IPA. Kali ini kita akan mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia, memahami berbagai gangguan sistem pernapasan pada manusia, dan menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Bernapas adalah menghirup udara berupa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Adapun alat pernapasan pada manusia yaitu hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, dan paru-paru. Sistem pernapasan dimulai dari masuknya udara ke rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus ke paru-paru. Di paru-paru terdapat alveolus, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Udara masuk ke paru-paru melewati rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus, selaput lendir, dan kapiler darah. Udara disaring rambut-rambut halus, dibasahi selaput lendir, dan dihangatkan oleh darah. Lalu udara menuju ke faring yang merupakan pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Makanya saat kita menelan makanan, katup epiglotis akan menutup saluran pernapasan sehingga kita tidak tersedak. Dari faring, udara menuju ke laring. Disinilah terdapat pita suara. Lalu udara menuju ke trakea yang berbentuk seperti cincin-cincin tulang rawan yang terletak di leher. Dari trakea, udara masuk ke bronkus, kemudian ke bronkiolus yang bercabang membentuk pembuluh-pembuluh halus menuju alveolus atau gelembung paru-paru. Di dalam alveolus terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler melalui sel darah merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat itulah karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Udara yang mengandung karbon dioksida terdorong dari alveolus menuju bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Nah, itulah dia sistem pernapas. Nah, berikut ini adalah struktur dari paru-paru manusia. Nah, kalau yang ini adalah gambar paru-paru yang sehat. Sedangkan yang ini paru-paru yang rusak disebabkan karena tumor. Nah, kalau yang ini paru-paru yang rusak karena akibat merokok. Pada manusia terdapat dua fase proses pernapasan, yaitu fase inspirasi yang terjadi pada saat udara masuk dan fase ekspirasi yang terjadi pada saat udara keluar. Selanjutnya kita akan mempelajari mekanisme pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, baik fase inspirasi maupun fase ekspirasinya menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pada pernapasan perut, pada fase inspirasi dan ekspirasinya menggunakan otot diafragma, yaitu otot yang terletak antara rongga dada dan rongga perut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan diantaranya yang pertama umur, kemudian yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, dan yang kelima adalah kegiatan tubuh. Adapun beberapa penyakit karena sistem pernafasan yaitu faringitis, pneumonia, emfisema, asma, difteri, asfiksi, TBC, hipoksia, asidosis, dan sianosis. Nah, untuk menghindari penyakit tersebut, kita harus menerapkan pola hidup sehat, diantaranya berolahraga secara teratur, menjaga sirkulasi udara di rumah, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, istirahat teratur, mengenakan masker saat berkendaraan, dan tidak merokok. Untuk lebih memahami materi ini, silakan jawab soal teka-teki silang berikut ini ya.
Sekian materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.